Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan kuat. Ketemu dengan Pak Ramli, di mana Bapak mengajarkan olahraga dari kelas 2, kelas 3, dan kelas 6. Nah, menyangkut dengan olahraga yang sangat sekali memerlukan air. Ya, hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai manfaat air bagi tubuh kita. Kenapa? Karena ketika kita olahraga, kita banyak mengeluarkan air. Ya, air yang dikeluarkan oleh tubuh kita harus diganti lagi. Kalau tidak diganti, maka kita akan kekurangan air. Artinya kita akan terkena dehidrasi. Air yang dikeluarkan oleh tubuh kita dari air keringat, ya, air liur, air mata, dan air seni. Nah, tubuh kita banyak sekali mengeluarkan air. Oleh sebab itu, maka tubuh kita harus diisi lagi dengan air yang baik. Ya. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan air dalam tubuh kita dipelajari ya, bahwa air yang diperlukan adalah 2 liter. Artinya 8 gelas. Jadi 8 gelas bisa disamakan dengan 2 liter air. Tetapi anak-anak, apakah cukup air 8 gelas itu atau 2 liter? Tergantung kita. Ya, tergantung aktivitas kita. Kalau kita aktivitasnya tinggi, berolahraga, banyak melakukan keringat, otomatis 2 liter tidak cukup. Ya, maka kita akan kekurangan air. Nah, kecuali kalau kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan, ya, artinya tidak banyak mengeluarkan keringat, mungkin bisa 2 liter. Tapi kalau kita aktivitasnya tinggi, waduh, sangat-sangat sekali banyak memerlukan air. Ya, air yang kita perlukan, ya misalnya ini air putih dan ini gelas ya. Ini 8 gelas begini. Nah, ini air ya, kita tuangkan ya. Nah, ya, lalu kita minum. Contoh nih, wah, setelah kita minum, ya, tubuh kita akan menjadi segar kembali. Apalagi kalau kita sudah berolahraga, ya, olahraga banyak sekali mengeluarkan keringat, tenggorokan akan kering. Artinya kita haus. Tapi kalau kita minum air putih yang segar, ya, setelah minum maka tubuh kita akan kembali segar, ya, lepas dari rasa haus kita bisa tersenyum lagi. Coba anak-anak, kalau kamu dalam olahraga terus tidak boleh minum, apa yang terjadi? Wah, sakit tenggorokan, ya, kering, rasanya mau bicara pun susah. Jadi jangan lupa minum air sehari, ya, paling sedikit 8 gelas. Tapi ingat, ya, sebetulnya anak-anak, yang paling bagus itu ukurannya supaya kamu lebih mudah, ya, berat tubuh kita kali 30 ml air. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Pak Ramli di dalam pelajaran mengenai free time. Saat ini Bapak akan mengisi mengenai keperluan air untuk tubuh kita, ya. Dan Bapak mengajarkan olahraga kelas 2, kelas 3, dan kelas 6. Otomatis air sangat diperlukan, ya, sewaktu kita melakukan aktivitas olahraga. Nah, berapa liter Pak air yang diperlukan oleh tubuh manusia? Kita tahu ya bahwa
air yang dibutuhkan oleh setiap manusia adalah 2 liter. 2 liter sama dengan 8 gelas. Ya, 8 gelas. Ini gelas nih. Ini, jadi sekitar 8 gelas ini isi dengan air ya. Nah, jangan lupa air putih sangat baik sekali untuk daya tahan tubuh, ya, untuk kesehatan. Nah, anak-anak, kalau kita nggak minum, wah, tubuh kita pasti akan terasa lemas, ya, terutama kerongkongan akan sangat kering sekali, apalagi setelah olahraga. Tetapi kalau kita minum air, contoh ya, wow, tubuh kita ya akan terasa segar kembali, ya, kerongkongan mulai tidak kering lagi. Nah, anak-anak, kalau kita kekurangan air, maka kulit kita akan kering, bibir akan pecah-pecah, terutama tenggorokan kita juga terasa kering ya. Kalau kita bicara seringkali seperti terasa serak. Apalagi anak-anak, ya, kalau kita sudah berolahraga, melakukan aktivitas yang banyak sekali, wah, air sangat banyak sekali diperlukan oleh tubuh kita. Jadi bukan 8 gelas lagi, artinya bukan 2 liter lagi, lebih dari 2 liter. Ya, nah, anak-anak, orang bilang 2 liter cukup ya, tergantung aktivitas kita. Tadi Bapak katakan kalau olahraga atau berat tubuh kita, tinggi badan kita itu terpengaruh. Ya, kalau tubuh kita semakin berat, maka air semakin banyak yang diperlukan. Atau semakin banyak kita beraktivitas, air pun sangat banyak diperlukan agar tetap tubuh kita kuat ya. Bagaimana Pak kalau kekurangan air? Supaya lebih mudah begini anak-anak. Kamu lihat, tanaman yang baru tumbuh terus kekurangan air akan terjadi apa? Dia tidak akan tegak tumbuhnya, tapi dia akan layu. Kalau dibiarkan terus, ya, daunnya akan mulai kering. Warnanya bukan hijau lagi, kuning. Kalau daunnya sudah kuning dan kering, ya, dia kehabisan, maka batangnya akan layu. Matilah tumbuhan tersebut karena kekurangan air. Begitupun tubuh manusia. Kalau kekurangan air, ya sangat lemas dan kita akan merasa dahaga sekali. Nah, anak-anak, bagaimana Pak kita bisa mengetahui kekurangan air? Artinya kalau kurang air itu penyakit dehidrasi anak-anak. Caranya lihat yang paling mudah. Kalau kulit kita kering, bibir kita tadi katakan pecah-pecah, atau kalau kita buang air seni. Ya, coba urin kita lihat, kalau air kencing kita warnanya kuning, keruh, berarti itu sangat kekurangan air. Tetapi ketika kita mengeluarkan air seni jernih, itu sudah cukup pas kebutuhan air untuk tubuh kita. Ya, sekali lagi anak-anak, ingat, air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh semua makhluk hidup sangat memerlukan air. Ya, sekali lagi, jangan lupa air setiap hari. Sampai di sini perjumpaan dengan Bapak. Lain kali kita akan kupas yang lain lagi. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Bye. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Ramli. Ya, saat ini Bapak mengajar olahraga kelas 2, 3, dan kelas 6. Sekarang Bapak akan memberikan tip mengenai kebutuhan air
air bagi tubuh kita, atau hubungan air dengan ukuran tubuh kita. Tapi Bapak mengharapkan semua dalam keadaan baik. Ya, anak-anak, karena Bapak mengajak olahraga yang sangat banyak mengeluarkan air di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, tubuh kita pun memerlukan air sebagai penggantinya. Ya, berapa banyak air yang harus masuk ke dalam tubuh kita? Banyak yang mengatakan bahwa tubuh kita cukup 2 liter air. Sudah baik sekali agar kita tidak terdehidrasi, artinya kekurangan air. 2 liter itu hampir sama dengan 8 gelas. Ini 1 gelas. Di 8 gelas begini. Ya. Nih air. Ini air sangat diperlukan oleh tubuh kita. Jangan lupa ya. Tiap hari harus minum agar tubuh kita tidak kekurangan air. Ya, contoh. Nah, anak-anak, kalau kita olahraga, kita kan pasti mengeluarkan keringat. Baju kita basah, berarti banyak sekali air yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu baru satu jenisnya. Belum kalau kita buang air kecil. Belum kalau kita meludah. Atau mata kemasukan benda sehingga keluar juga air. Ya, ini ada 4 macam yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, air ini yang dikeluarkan harus diganti lagi dengan air yang bersih. Ya, air bening yang tadi ya Papa lihatkan ini, ya, ini yang paling bagus, air bersih. Jangan dengan air sirup atau air apa ya, yang penting air yang jernih kita minum. Tapi harus dimasak dulu, jangan minum air mentah ya, nanti malah jadi sakit tubuh kita. Nah anak-anak, air yang tadi katakan bahwa tubuh kita cukup 8 liter itu belum tentu ya. Karena apa? Tergantung aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita banyak melakukan aktivitas, maka banyak sekali air yang diperlukan. Atau juga dengan berat badan. Berat badannya makin besar, maka kebutuhan air makin banyak. Ya, tubuh kita makin tinggi, ya kiloannya makin berat juga, kebutuhan air makin banyak. Nah, yang paling mudah itu katanya berat badan dikali 30 ml air. 30 ml air. Misalkan Bapak berat badannya 80 kilo ya. Nah, maka kebutuhannya 80 kilo kali 30 ml air. Maka Pak Ramli memerlukan air 2,4 liter. Wow, berarti hampir sama dengan 9 gelas ini. Ya, setiap hari. Apalagi kalau Pak Ramli melakukan aktivitas, misalnya jogging, ya, atau permainan apa yang banyak mengeluarkan keringat, nah ini akan lebih banyak lagi. Bisa lebih dari 2,5 liter. Ya, kenapa? Agar tubuh kita tetap stabil, tidak lemas, tidak kekurangan air atau dehidrasi. Karena kalau kekurangan air, maka tubuh kita akan lemas. Yang paling mudah, coba anak-anak, kamu lihat ya, tumbuhan kalau tidak disiram dalam terik matahari, maka tumbuhan ini akan terjadi apa? Daunnya yang pertama akan menjadi kuning, bukan hijau lagi. Kalau dibiarkan, maka batangnya akan kering, lama-lama akan mati. Begitupun manusia, kalau kekurangan air akan lemas sekali. Kulit kering, maka bibir pun akan pecah-pecah. Ya, ini tapi kalau paling parah, waduh, kalau sudah dehidrasi sangat repot. Oleh sebab itu, ya, jangan lupa minum air
setiap hari dengan cukup. Ya, kebanyakan pun nanti kurang bagus, kekurangan pun kurang bagus, secukupnya. Ya, tadi dikatakan 8 gelas kalau kamu tidak terlalu banyak aktivitas. Tapi kalau banyak daripada aktivitas, coba kamu lebih baik lagi. Ya, jangan lupa air yang sangat baik sekali. Ya, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Lain kali kita akan menyimak dengan pelajaran yang bermanfaat bagi tubuh kita. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Bye. Tuhan berkati.